The best of romances deserve second chances. I'll get to you somehow, 'cause I promise now, if ever you're in my arms again, this time I'll love you much better. Halo teman-teman, sekarang kita sudah bersama Pak Zaki ini sebagai narasumber kami dari Museum Ronggowarsito sendiri. Jadi sekarang kita langsung aja ke pertanyaan-pertanyaan seputar museum. Pak, pertanyaan yang pertama itu mengenai Museum Ronggowarsito. Nah, bagaimana sih awal mula berdirinya Museum Ronggowarsito itu? Oke, baik. Di Museum Jawa Tengah Ronggowarsito itu mulai direncanakan di tahun 1970-an melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan. Itu menghimbau supaya masing-masing provinsi itu memiliki museum. Nah, sehingga dari tahun 1970-an itu mulai diwujudkan di tahun 1975 melalui proyek persiapan pembangunan museum. Ketika sudah mulai ada rencana pembangunan museum di Jawa Tengah, dipilihlah lokasi di mana museum itu akan didirikan, sehingga dipilihlah lokasi yang dimiliki pada waktu itu oleh Provinsi Jawa itu memiliki tanah ya di area Kalibanteng gitu. Nah, mulai dirancang tahun 1975, kemudian dibangun museum itu dengan konsep bangunan yang mencirikan bangunan Jawa, sehingga terwujudlah bangunan joglo. Nah, ketika pembangunan museum itu dirintis, dibangun pendopo, kemudian ruang pameran, kemudian ruang pertemuan, dan museum itu bisa diresmikan tanggal 5 Juli tahun 1989. Pada waktu itu yang meresmikan Profesor Dr. Fuad Hasan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Terus selanjutnya, apakah Museum Ronggowarsito itu sendiri mempunyai filosofi, Pak? Ya, Museum Jawa Tengah Ronggowarsito memiliki filosofi, yaitu melestarikan kebudayaan ya pada intinya ya, sehingga bangunan yang tercermin pada Museum Ronggowarsito itu sendiri merupakan cerminan dari kebudayaan Jawa. Dilihat dari bangunan pendoponya yang bisa dilihat di awal ketika pengunjung itu datang. Nah, kemudian bangunan pendopo yang mencirikan budaya Jawa itu dipadukan dengan konsep arsitektur modern, sehingga hampir semua bangunan pameran, gedung pameran Ronggowarsito ini, museum ini, itu menyerupai bentuk atap joglo, sehingga ketika pengunjung datang itu sudah nuansa Jawanya itu sudah dapat melalui bangunan dari segi luarnya. Sedangkan nanti ketika masuk ke dalam di area pendopo itu pengunjung akan disambut dengan megahnya pendopo, sehingga masyarakat ketika datang ke museum itu sudah mendapatkan gambaran bahwa mereka itu sudah berkunjung di museum yang menampilkan sejarah dan kebudayaan Jawa Tengah. Pertanyaan selanjutnya yaitu mengenai mengapa sih dinamai Ronggowarsito ini? Oke. Kalau Museum Jawa Tengah Ronggowarsito, jadi nama Ronggowarsito itu merupakan salah seorang pujangga dari Kasunanan Surakarta. Beliau lahir tahun 1802 sampai 1870 sebagai pujangga yang fenomenal dan pujangga terakhir di Kasunanan Surakarta. Beliau diabadikan menjadi nama museum ini itu sebagai tetenger, sebagai tanda bahwa di Jawa Tengah itu dulu pernah ada seorang pujangga luar biasa yang menghasilkan karya-karya yang karyanya itu tidak hanya menggambarkan tentang Keraton Surakarta itu sendiri, tapi menggambarkan bagaimana masa depan Nusantara. Beliau menuliskan dalam karya sastranya Serat Kalatida seperti yang ada di belakang saya ini. Ini salah satu kutipan Kalatida yang mencerminkan prediksi beliau, dalam tanda kutip prediksi itu tentang kehadiran zaman edan. Nah, sebagai wujud kita
menghargai jasa beliau, karya sastra beliau, sehingga diabadikan jadi nama Museum Jawa Tengah Ronggowarsito. Selain itu, Ronggowarsito itu sendiri juga memiliki semangat dalam melawan penjajahan pada waktu itu, sehingga beliau sudah beberapa kali berusaha diasingkan oleh pihak Belanda, namun tidak berhasil. Itu sebagai wujud spirit beliau dalam rangka melawan penjajahan di bumi Nusantara ini. Yang selanjutnya peninggalan dari mana aja sih Pak yang berada di Museum Ronggowarsito sendiri? Oke. Kalau peninggalan dari Museum Jawa Tengah Ronggowarsito itu tentu didominasi oleh benda-benda sejarah dari Jawa Tengah pada khususnya. Nah, mulai dari kabupaten dan kota yang ada di Jawa Tengah itu semuanya ditampilkan di Museum Jawa Tengah Ronggowarsito, namun ditata sesuai periodisasi. Jadi ketika pengunjung datang ke museum itu akan mengunjungi terlebih dahulu koleksi-koleksi yang berkaitan dengan alam, seperti koleksi batuan. Kemudian selanjutnya pengunjung akan diarahkan melewati koleksi yang menggambarkan dari masa purba, kemudian perkembangan masa klasik Hindu-Buddha, kemudian masa Islam dan masa perjuangan merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu juga ditampilkan di Gedung D itu benda-benda kesenian dan kebudayaan yang berkembang di Jawa Tengah. Pak, kemudian bagaimana sih cara mendapatkan barang-barang tersebut, barang-barang peninggalan itu sampai bisa dimuseumkan di Ronggowarsito ini? Oke, kalau untuk mendapatkan koleksi dari Museum Ronggowarsito itu banyak cara ya. Salah satunya itu melalui hasil kajian, penelitian. Itu kita misalnya mendapatkan informasi dari seseorang atau masyarakat yang menemukan benda yang diduga cagar budaya, itu kita akan melakukan kajian, kita akan melakukan penelitian terlebih dahulu apakah memang benda itu layak untuk disimpan di Museum Ronggowarsito, memiliki nilai sejarah, memiliki nilai budaya di Jawa Tengah. Itu nanti akan kita kaji dulu. Nah, ketika memang itu memiliki nilai penting dalam sejarah di Jawa Tengah, itu akan kita simpan di Museum Ronggowarsito. Kemudian pada awal-awal pembangunan Museum Ronggowarsito itu ada namanya instruksi untuk mengirimkan atau menempatkan benda-benda yang memiliki nilai sejarah dari seluruh daerah di Jawa Tengah untuk dikirimkan ke Museum Jawa Tengah Ronggowarsito, sehingga koleksi kita ini merupakan koleksi museum yang terlengkap di Jawa Tengah gitu. Nah, selain itu juga ada hibah dari masyarakat. Jadi ketika masyarakat itu memiliki koleksi, memiliki benda-benda sejarah, mungkin warisannya neneknya atau kakeknya pada zaman dahulu, itu ketika mereka sudah tidak mampu untuk menyimpan sendiri, hingga akhirnya kemudian dihibahkan di Museum Jawa Tengah Ronggowarsito, kita rawat, kita simpan, dan kita pamerkan sebagai nilai sejarah di Jawa Tengah. Baik, Pak Zaki, terima kasih atas waktu dan informasinya. Sekian teman-teman informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.